Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya di materi terakhir. Jadi materi terakhir itu biasanya agak berat ya untuk menerima asupan materi. Di sini saya izin untuk sharing terkait regulasi informasi nilai gizi. Nah, di depan, kita langsung kuis aja ya. Langsung ketutupan bener atau? Sebentar Bu, cantiknya Ibu jadi ketutupan sebentar. Oh, sama nanti ada. Nanti kita di layar. Oke. Nah, ini dia. Ya, maaf. Ya. Jadi, langsung kuis aja boleh ya? Satu pertanyaan dari Bu Ferida. Bapak Ibu kan sering lihat ya, ini ceritanya. Memang ini gambarnya ini agak dihiperbolain ya. Jadi informasi nilai gizinya di kemasan diperbesar sekian kali gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu di lapangan, misalnya ada ini ceritanya produk susu, ada kemasan tetra seperti ini. Di belakangnya, di bagian informasinya ada informasi nilai gizi. Ini di banner ini memang sengaja diperbesar gitu ya untuk kira-kira bacanya gimana sih untuk mempermudah ya gitu, untuk memahami informasi nilai gizi. Kalau Bapak Ibu lihat seperti ini, terlihat gak ya? Jadi intinya ada kemasan susu, informasi di bagian depan, ini biasanya informasi di bagian depan, ada bilangnya isi bersih 500 ml. Ada informasinya seperti ini. Boleh ada yang volunteer menjelaskan bagaimana cara bacanya? Ada? Ibu, Bapak? Bapak? Mau? Langsung menggeleng ya. Ayo maju. Ayo. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin nanti agak saya maju ke depan lagi ya. Ya, mungkin yang nanti Bapak Ibu yang di daring bisa melihat PPT saya. Nanti kalau yang di Luri saya dekatkan kembali. Ini ada informasi seperti ini. Biasa Bapak Ibu lihat ya. Tapi biasanya dipahami atau tidak nanti kita bisa lihat nih. Oke, pertanyaannya gini aja deh. Ini ada susu. Isinya 500 ml. Kalau saya minum habis, saya habis ini satu kemasan ini. Kira-kira saya dapat lemak jenuhnya berapa gram atau berapa persen AKG? Ada yang mau? Ya, oke. Ibu berapa Bu? 12 gram untuk lemak jenuhnya. Karena untuk takaran saji 250 ml, dia lemak jenuhnya 6 gram. Jadi kalau kita konsumsi 500 ml dikalikan 2. Oke. Ada yang lain jawabannya? Ibu siapa Bu, maaf? Friska. Ibu Friska. Dari? Lokapom. Oke, jangan-jangan dari Lokapom ya Bu. Bagian informasi. Oke. Yang lain ada jawaban yang lain? Oh, Ibu. Bu Maya tuh. Bu Maya. Ibu Maya nunjuknya agak ini malu-malu ya. Bisa, Bu Maya bisa. Persen ya Bu, persen itu per 100. Jadi kalau takaran sajinya 250 berarti dia 15 gram lemak jenuhnya. Kan di sini ini ya, lemak jenuhnya 6 gram per sajian. Sajiannya kan 250. Kalau ini kan 6 gram ini dia persen ya. Oh persen ini, oh ini nih 29%. Pertanyaannya gram. Kalau belum Oke, berarti pakai mic barangkali 6 gram. Bu Meliza. Oke. Dan Bu Maya pakai mic. Ya. 12. Oke, benar. Jadi Mbak Friska sama Bu Maya sudah benar. Jadi tadi kan pertanyaan saya, kalau saya habiskan botol ini, satu kemasan ini susu 500 ml, saya dapat berapa sih lemak jenuhnya gitu ya? Berapa gram sama berapa persen AKG? Kenapa saya tanya begitu? Bisa begini ya, memang ini informasi yang di sini adalah untuk persajian.
persajian itu satu porsi, satu kali makan. Satu kali makan, nanti ada informasi di bagian atasnya. Itu takaran sajinya 250 mili atau 1 gelas. Di sini netonya 500 mili. Jadi untuk informasi nilai gizi ini untuk 250 atau satu kali minum. Artinya ketika saya habiskan satu kemasan ini, saya minum 2 gelas, sama dengan 2 gelas. Jadi informasi yang di sini memang kalau saya habiskan harus kali 2. Tadi saya bilang lemak jenuhnya 6 gram untuk satu kali minum atau 250. Kalau saya habiskan 500 berarti dikali 2, 12. Benar Bu Friska. Tepuk tangan dulu dong. Nah, artinya apa sih 12 gram itu buat saya? Ordal ya Pak ya. Orang dalam. Oke, pasti tahu. Ini ngetes Pak, orang dalam tahu nggak ya gitu. Oke, alhamdulillahnya tahu. Saya lega sekarang. Oke, jadi arti 12 gram itu apa sih gitu ya? Nah, makanya disandingkan dengan AKG, angka kecukupan gizi. Gizi ini artinya satu hari ini manusia Indonesia kalau mau hidup gitu ya butuh berapa sih gitu ya. Nah, ini adalah jadi 6 gram 6 gram itu setara dengan 29%. 12 gram setara dengan hampir berarti 30 atau 60 ya. Berarti berapa? 58 ya. 58% lemak jenuh baru dari minuman aja ya. Minumnya juga nggak berasa lagi ya. Berapa menit tiba-tiba itu kemasan. Ternyata sumbangan lemak jenuhnya udah dari sini aja 58%. Jadi informasi ini adalah dan aduan kira-kira oke. Ya, ini merupakan petunjuk gitu ya. Petunjuk bagi cek di Zoom oke ya. Oke, ini petunjuk bagi kita, bagi konsumen, kira-kira kita mau membeli atau tidak. Ketika kita membeli, kita konsumsinya bijak atau tidak gitu ya. Jadi misalnya, oh saya cukup 1 kali aja deh, karena sumbangan lemak jenuhnya udah 29% gitu ya, per sekali minum gitu ya. Tapi kadang hawa nafsu lebih tinggi ya Pak ya, daripada pemahaman kita ya. Rasa enak itu kadang tiba-tiba habis saja ya. Nah, tapi ini adalah petunjuk gitu. Jadi artinya ketika memilih bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Biasanya yang diperhatikan adalah kalau untuk minuman-minuman yang berpemanis, selain lemak adalah gula, sukrosa ya di sini ya. Kalau yang ini minuman susu, gula total di sini, gula di sini artinya ada laktosa atau gula susu yang biasanya baik ya. Tetapi yang biasa dikhawatirkan adalah si sukrosanya atau gula, kalau kita bahasa awamnya gula pasir lah ya. Nah, gulanya ini yang sekarang yang sedang digadang-gadang kita harus dibatasi karena tadi seperti di awal disampaikan oleh Ibu Direktur bahwa tingkat penyakit diabetes mellitus di usia anak-anak sudah mulai tinggi. Ini informasi kemasan yang udah ada informasi nilai gizinya. Jadi bisa langsung dilihat bagaimana minuman-minuman yang sekarang lagi kekinian ya, yang tidak ada informasi nilai gizinya. Itu ya perlu dicermati kembali, perlu diwaspadai atau diberikan edukasi ketika mengkonsumsi minuman-minuman seperti itu. Ya, di sini kelihatan satu saji itu ada 11 gram. Kita batasan sehari itu untuk orang dewasa ya, orang dewasa itu bisa 3 tahun ke atas sampai ke 80 sampai 90 itu biasa anjuran dari Kementerian Kesehatan adalah satu hari adalah 50 gram gula aja. Lebih dari itu maka kalau kita setiap hari berlebih bisa berkontribusi terhadap penyakit diabetes. Oke, kita lanjut ke PPT. Nah. Oke. Jadi secara dasar hukum, pencantuman informasi nilai gizi itu tadi adalah wajib di setiap produk pangan olahan. Tetapi tidak semua pangan olahan mengandung ada signifikan ada zat gizinya.
Yaitu misalnya, oke, di sini wajib, tetapi nanti ada dipersyaratkan, dikecualikan untuk misalnya ini kopi bubuk, kopi instan. Lah kenapa? Memangnya kalau kopi instan atau kopi bubuk itu tidak diwajibkan untuk mencantumkan ING. Kopi bubuk yang dimaksud adalah biji kopi yang disangrai dan dijadikan bubuk, bukan yang ditambahkan gula. Ya, itu tidak diwajibkan karena secara alami biji kopi yang dijadikan bubuk itu tidak mengandung zat gizi. Jadi dia dikecualikan untuk pencantuman informasi nilai gizi. Ya, begitupun air minum dalam kemasan, rempah-rempah dan bahan tambahan pangan itu dikecualikan kewajibannya. Yang dilarang itu untuk minuman beralkohol. Jadi kalau tadi kopi bubuk ingin mencantumkan informasi nilai gizi, dia nggak wajib, tapi boleh, asalkan dia dianalisis gitu ya. Nah kalau untuk dilarang untuk itu minuman beralkohol itu dilarang mencantumkan informasi nilai gizi. Oke. Nah ini yang tadi ya komponen tabelnya itu tadi yang penting adalah takaran saji. Kita harus lihat tuh kalau untuk informasi nilai gizi takaran sajinya berapa sih gitu ya. Nah itu paling penting. Nah jenis zat gizi dan tadi Pak untuk Bu Priska dikasih hadiah dulu. Walaupun orang dalam tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Terima kasih Mbak Priska. Terima kasih. Terima kasih loh. Saya deg-degan. Terima kasih. Oke, nah zat gizi yang tadi di tabel itu kan mulai dari energi sampai ke vitamin mineral. Sebenarnya yang wajib dicantumkan itu hanya 7 zat gizi. Yaitu nanti ada energi total, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula dan garam. Hanya itu aja. Selebihnya kalau nggak mencantumkan itu tidak apa-apa. Tetapi minimal ada 7 informasi zat gizi itu yang dicantumkan di dalam informasi zat gizi. Terus apa lagi? Oke. Juga ada persentase AKG dan juga catatan kaki. Nah, catatan kaki ini hanya pengingat aja kalau kalkulasi ini berdasarkan 2150 kilokalori acuan per hari, itu angka umum ya. Mungkin setiap orang kebutuhannya beda-beda. Kalau orang yang lagi diet mungkin dia hanya perlu 1500 kilokalori ya. Tetapi persentase AKG ini dihitung berdasarkan kebutuhan 2150. Oke, ini ada beberapa tata cara pencantuman informasi nilai gizi bahwa tabel ING itu pada umumnya dicantumkan per saji, kecuali untuk produk-produk tertentu, misalnya kayak formula bayi, formula lanjutan. Nah itu biasanya dicantumkannya kalau ibu-ibu bisa lihat ya di belakang itu nggak per saji, tetapi per 100 gram atau per 100 ml dan 100 kilokalori. Apa sih gitu ya? Nah itu memang untuk formula bayi dan formula lanjutan ketika dikonsumsi itu harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi yang diutamakan adalah ASI. Ketika diberikan formula berarti kan ada indikasi memang bayi itu diperlukan. Jadi jangan sampai ASI itu dikalahkan oleh formula. Ya, jadi ketika mengkonsumsi untuk formula bayi dan formula lanjutan maka harus dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Nah untuk pengenalan antara juga nanti ada bisa per 100 gram. Dan untuk kemasan yang kurang dari 1 takaran saji itu bisa pencantumannya per kemasan. Oke, ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa nanti mungkin di lapangan bentuknya nggak panjang seperti itu. Ini namanya bentuk vertikal. Kalau sebelah ini ya, yang sebelah pinggir sini, ini vertikal dari atas ke bawah. Atau nanti Bapak Ibu bisa lihat di lapangan juga ada bentuknya tabular dari kiri ke kanan gitu ya, beda kotaknya, ataupun yang formatnya linear, satu kotak semuanya tabrakan tulisannya ya, maksudnya tanpa ada kotak-kotak, semua dari informasi dari energi sampai ke garam itu sampai ke catatan kaki semuanya dijadikan satu kotak. Itu karena keterbatasan luas permukaan dari kemasan dari label. Nah itu diperbolehkan. Nah ada barcode juga. Jadi ketika kecil banget tetapi ingin ada
ada informasi nilai gizi, nah itu diperbolehkan mencantumkan 2D barcode. Jadi nanti dari pihak produsen biasanya memelihara suatu website gitu ya. Jadi ketika konsumen scan barcode tersebut bisa ada informasi terkait ING-nya, informasi nilai gizi. Nah ini untuk botol kaca yang digunakan kembali, juga informasi nilai gizinya bisa dilihat di tutup botol. Nah itu ada di beberapa jenis produk pangan, biasanya minuman berpemanis ya, yang ready to use, yang botolnya itu bisa dicuci ulang terus nanti diproduksi lagi pakai botol tersebut gitu. Nah informasi nilai gizinya bisa dicantumkan di bagian tutup botol. Oke, yang ini beberapa format ya untuk produk-produk yang tertentu, misalnya formula bayi, PKMK, MPASI, itu nanti ada formatnya tersendiri. Ini memang untuk produk-produk tertentu ya. Oke, nah ini yang ING perkemasan, mungkin saya cepat aja. Nah ini ada juga nanti Bapak Ibu tim pengawas gitu ya. Ketika melakukan pengawasan, sekarang arahnya kan bukan hanya ke keamanan, tetapi juga ke gizi. Nah nanti arahnya untuk di pengawasan akan mengecek tuh informasi nilai gizi yang di dalam produk yang diedarkan itu sesuai nggak sih dengan kenyataannya. Berarti kan nanti kan akan dilakukan pengujian ulang gitu ya terhadap produk-produk yang misalnya katanya nggak ada gulanya gitu misalnya, ternyata dicek loh ada gulanya, berarti kan ini ada pembodohan atau tindakan mengelabui masyarakat gitu ya. Nah ada ketentuan terkait batas toleransi, karena kita pahami, kita sadari produksi satu produksi ke produksi yang lain, mungkin zat gizinya, hasil analisisnya akan berbeda. Ganti bahan baku atau bahan baku dengan musim panen yang berbeda, kandungan zat gizinya mungkin berbeda. Nah ini ada ketentuan kira-kira batas toleransi ketika di hasil pengawasan, seberapa besar sih yang bisa dikategorikan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Ini ada beberapa ketentuannya. Nanti kalau memang secara mendalam kita diskusikan ya. Nah, yang tadi Bapak Ibu lihat kan biasa informasi nilai gizi itu di bagian belakang. Nah, kalau di bagian depan ini sebenarnya informasinya sama. Sama-sama ingin menginformasikan kandungan gizi di produk pangan. Tetapi kalau di bagian depan biasanya bentuknya agak lebih dimudah dikemas sedemikian rupa supaya simple gitu ya. Nah ada dua macam nih kalau mau dicantumkan di bagian depan, ada dua macam tipe untuk memang namanya agak canggih ya, front affect nutrition labeling gitu ya. Jadi kandungan zat gizi di bagian depan ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe ini namanya monokrom. Jadi kalau bahasa itunya GDA ya, guidance panduan informasi nilai gizi di bagian depan itu mencantumkan beberapa zat gizi yang tadi 7 zat gizi wajib, tetapi kalau di bagian depan itu hanya ada 5 zat gizi yang wajib. Sama aja sih, mencantumkan persentase gramasinya berapa sama persentase AKG-nya berapa. Nah, yang Bapak Ibu mungkin lihat lagi ini ada logo warna hijau yang ada tanda checklist. Tanda checklist ini ada yang pernah lihat logo seperti ini? Jangan badan Pak, jangan orang badan Pak. Nanti bilang orang dalam lagi. Bapak Ibu yang lain pernah lihat logo yang hijau seperti ini? Pak Robert pernah lihat Pak? Bapak kan di Aprindo. Pastinya ada produk-produk di situ. Apakah pernah melihat ada tulisan yang hijau contreng kayak rumput itu, Pak? Ya, yang logo seperti ini. Iya, logo seperti ini, Pak. Biasanya di bagian retail biasanya sekarang lagi zamannya. Kalau logo produk-produk pangan dengan logo seperti ini biasanya dikasih privilege gitu, misalnya di bagian depan yang langsung ketemu sama konsumennya, biar langsung ya, Bu Meli ya. Atau di bagian atas yang biar orang datang ke toko langsung lihat, wah ada logo ini nih gitu. Organik salah satunya. Kalau ini kaitannya dengan zat gizi. Kalau organik tadi kan terkait sistem pertaniannya ya Pak ya, bebas pestisida segala macam gitu ya, yang sudah pertaniannya sudah disertifikasi gitu ya. Kalau yang ini
Ini namanya logo pilihan lebih sehat. Kenapa kok bisa ya ada produk pangan yang mencantumkan logo ini? Nah, ini sudah berdasarkan peraturan. Jadi kalau misalnya gula, garam, lemaknya sesuai dengan persyaratan per 100 gramnya atau per 100 milinya, misalnya di gulanya itu pasti lebih rendah dari 6 gram per 100 mili, misalnya untuk beberapa minuman berpemanis misalnya. Nah, itu dia maka bisa dikasih keuntungan mencantumkan logo seperti ini. Logo seperti ini, memang tulisannya ada checklist, namanya logo pilihan lebih sehat. Tetapi memang ada ada kalimatnya di bawah logo itu kalau dikonsumsi dengan jumlah yang wajar. Khawatirnya ketika ada logo ini minumnya jadi nggak wajar gitu ya. Harusnya 1 gelas jadi 5 gelas gitu. Jadi gulanya harusnya lebih rendah gara-gara 5 gelas dikali 5 gitu ya. Makanya ada kalimatnya seperti ini. Memang gulanya misalnya lebih rendah dibandingkan produk-produk di pasaran. Tetapi kalau memang dikonsumsi dengan jumlah yang wajar. Gitu. Memang jadi jadi dari pemerintah bagaimana sih mendukung pola konsumsi yang lebih sehat, rendah gula, rendah garam, rendah lemak, ini salah satunya. Jadi untuk produsen-produsen atau pelaku usaha yang ingin menekan jumlah gula di dalam produk, pemerintah kasih solusi misalnya, boleh nih kamu dikasih privilege, dikasih lambang logo pilihan lebih sehat gitu ya, karena kadar gula, garamnya sama lemaknya di bawah produk rata-rata. Oke. Nah, ini keterangannya nanti bisa dilihat lebih lanjut. Memang untuk logo pilihan lebih sehat belum semua pangan olahan. Baru beberapa, baru ada 20 jenis yang sudah dilihat data profil gizinya. Jadi udah mulai dari minuman siap konsumsi sampai ke olahan kacang. Ya, hanya produk-produk itu semua sih yang baru boleh mencantumkan logo pilihan lebih sehat. Untuk yang lainnya bisa dilakukan, tetapi harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Oke, nah ini Bapak Ibu pelaku usaha UMK, kan kalau untuk pencantuman informasi nilai gizi itu berapa energinya, berapa karbohidratnya itu harus berdasarkan analisa laboratorium. Nah, para pelaku usaha UMK mungkin akan mengalami kendala karena dananya untuk satu makanan 7 zat gizi itu sekitar 1.400.000-an lah ya untuk analisis ya, mulai dari energi, mulai dari protein, karbohidrat, lemak, gula, garam. Nah, untuk pelaku usaha UMK ini jangan risau, ada kami memberikan solusinya gitu ya. Nah, pelaku usaha UMK, nah UMK itu mikro dan kecil itu harus berdasarkan yang tadi nih PP yang terkait UMK. Yang disebut mikro itu apa sih, kecil apa. Kalau memang nanti Bapak Ibu masuk kategori skala usahanya mikro dan kecil, maka bisa menggunakan peraturan ini. Jadi di Badan POM setelah menguji untuk yang saat ini diundangkan ada 163 jenis pangan. 163 jenis pangan yang Bapak Ibu bisa gunakan atau manfaatkan. Jadi saya pelaku usaha UMK, saya produksi keripik pisang misalnya ya. Nah, keripik pisang itu sudah ada di dalam peraturan. Jadi nanti tinggal menggunakan data kandungan zat gizi yang ada di dalam peraturan, ditempelkan ke dalam produk label Bapak Ibu pelaku usaha UMK. Jadi nggak perlu analisa lagi. Tetapi memang idealnya setiap produk pangan itu harus dianalisa mandiri gitu ya, karena persis seperti apa yang diproduksi. Kalau zat gizi yang ada di dalam peraturan ini memang kita ngambil random sampling misalnya keripik pisang yang ada di Indonesia kami ambil 4 jenis dari pelaku usaha yang berbeda dari pelaku usaha UMK, kami analisis zat gizinya. Nah, ini yang dicantumkan di dalam peraturan. Nah, peraturan ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu pelaku usaha UMK yang nanti deskripsinya sama seperti yang ada di dalam peraturan. Oke, ini ya daftarnya nih, ada 163 jenis pangannya, mulai dari keripik sampai ke yangko beras.
Ya, ini yang sudah kami analisa ada 163. Nah, kapan sih kan tadi untuk pencantuman informasi nilai gizi itu wajib. Tetapi bagaimana untuk pelaku usaha UMK? Berarti kan ada kebijakannya yang harus dilakukan secara bertahap. Nah, ini pohon keputusan bagaimana apakah pelaku usaha UMK ini wajib mencantumkan informasi nilai gizi atau tidak? Jadi yang pertama pertanyaannya, apakah produk pangan itu diproduksi oleh pelaku usaha UMK? Kalau dia pelaku usaha UMK, di pertanyaan selanjutnya, apakah dia memproduksinya yang dikecualikan dari pencantuman informasi nilai gizi? Kalau dia memproduksi, pelaku usaha UMK memproduksi kopi bubuk, maka dia tidak wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Tapi kalau tidak ada produk yang dikecualikan, maka pertanyaan selanjutnya, apakah produknya itu ada di 163 jenis pangan yang tadi sudah diatur oleh Badan POM? Kalau ada, berarti dia wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Kalau tidak ada, maka dia tidak wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Tetapi kalau dia ingin mencantumkan informasi nilai gizi, maka harus dilakukan analisa laboratorium yang tadi per produknya ya. Begitupun kalau yang ada di dalam peraturan ada di dalam 163, tetapi dia tidak ingin menggunakan yang peraturan, dia ingin analisa sendiri, itu malah lebih disarankan karena sesuai persis seperti yang kandungan zat gizi yang produk yang dia jual. Oke. Nah, Bapak Ibu pelaku usaha UMK, mencantumkan informasi nilai gizi dari hasil analisanya itu sebenarnya nggak mudah karena ada beberapa ketentuan yang harus memenuhi persyaratan. Karena kita lihat kan angkanya udah ada, misalnya energi 200 kilokalori ya. Tetapi itu hasil analisa, berdasarkan hasil analisa sampai dicantumkan di dalam label itu ada perhitungannya. Angkanya berapa yang harus dicantumkan, berapa persentase AKG, AKG-nya berapa, hitungannya berapa, itu tidak mudah. Untuk mempermudah pelaku usaha, tidak hanya UMK tapi pelaku usaha pangan lainnya, kami punya aplikasi cetak informasi nilai gizi mandiri. Siapa yang di sini para pelaku usaha UMK yang pernah pakai aplikasi ini? Pernah? Bapak Ibu dari Loka dan Balai pernah pakai? Belum pernah? Sekarang kita buka sama-sama. Oke, kalau versi webnya ini juga ada di pertanyaan di pretest ya. Aplikasi versi webnya, alamatnya jangan sampai salah. Memang nama aplikasinya aplikasi cetak informasi nilai gizi mandiri, aplikasi cetak ING mandiri. Tetapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi ini melalui web. Itu alamatnya tabel strip gizi gitu ya, .pom.go.id. Jadi tabel strip gizi, bukan garis bawah ya, tapi tabel strip gizi.pom.go.id. Memang untuk aplikasi tahun ini yang saat ini ada, maaf panitia, kalimat itunya web kameranya, tayangannya masih ini. Nah, aplikasi ini memang harus diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Tetapi nanti ke depannya kami menginginkan ini nggak perlu daftar, langsung pakai aja. Jadi kayak kalkulator gitu ya. Jadi kayak kalkulator gizi, tinggal pakai, nggak usah registrasi, langsung bisa pakai. Tetapi untuk saat ini pengembangannya memang diwajibkan dari Pusdatin, itu harus registrasi terlebih dahulu. Memang agak membutuhkan waktu sebelum menggunakan, tetapi ini lebih mudah. Maksudnya agak lebih cepat gitu ya untuk aktivasi kalau jaringan Badan POM tidak terkendala. Kadang-kadang suka lama masuk emailnya itu gara-gara emailnya ngantri gitu ya. Bagaimana panitia? Bisa? Ini saya nanti singkat saja, tapi nanti kita langsung masuk ke aplikasinya, biar bisa kelihatan gitu ya, bagaimana sih mudahnya untuk mencetak itu informasi nilai gizi. Nanti ada berbagai pilihan, mulai dari vertikal,
horizontal, tabular, linear, segala macam. Itu bisa Bapak Ibu pilih, tinggal di download, tinggal di versinya juga, cetaknya juga ada dua, dalam bentuk PDF dan juga PNG. Kalau misal Bapak Ibu pelaku usaha tinggal mau mau pakai regulasi yang ada, tinggal ambil gambarnya, nanti tinggal dikirim ke bagian kemasan gitu ya, tinggal cetak gitu. Nah ini kalau jadi harus aktivasi dulu ya, harus daftar terlebih dahulu. Mulai dari alamat email, jenis instansi dan password. Itu passwordnya juga harus yang strong password, harus 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil dan juga angka. Nah, nanti centang I'm not robot, klik daftar. Nanti cek email, langsung cek email. Nanti di email ada link aktivasi, tinggal diklik aja, dibuka emailnya, nanti masuk ke aktivasi. Nanti kalau ada notifikasi aktivasi, langsung bisa Bapak Ibu gunakan untuk aplikasinya. Nah, kembali lagi nanti masuk ke web yang tadi ya, tabel-gizi.pom.go.id, nanti masuk ke loginnya, mulai dari loginnya itu email sama password, lalu centang I'm not robot. Oke. Ya, nanti klik login. Nah, ini nanti preface aplikasi kami. Yuk hitung dan cetak informasi nilai gizi produk dari Bapak dan Ibu. Aplikasi ini selain bisa digunakan oleh pelaku usaha, juga bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh balai ataupun lokal untuk membina tadi ya, atau sebagai membina untuk informasi nilai gizi yang dicetak oleh pelaku usaha UMK atau pelaku usaha pangan itu sesuai dengan ketentuan regulasi, karena ada beberapa ketentuan. Oke, mungkin kita masuk ya ke aplikasinya. Sebentar. Saya langsung lompat ke bagian ketika kita memulai. Ini ceritanya saya sudah login ya, sudah masuk ke dalam aplikasi cetak INB Mandiri. Di sini ada tabel-gizi.pom.go.id untuk alamatnya. Ini bagian awalnya, ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke aplikasi, nanti langsung klik aja mulai yang di bagian sini. Klik mulai, nanti pilih tadi jenis usaha. Di sini ada berbagai macam jenis usaha, usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Kita mau memanfaatkan yang pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi ketika kita memilih usaha mikro, kita klik mikro. Di sini juga ada definisi atau kriteria pelaku usaha mikro. Oke. Nah, di sini ada status pengujian. Di sini tanpa uji lab dan uji laboratorium mandiri. Nah, kita mau memanfaatkan tadi ada peraturan terkait 163 jenis pangan yang tidak perlu Bapak Ibu untuk melakukan uji lab sendiri, tetapi bisa memanfaatkan kandungan gizi yang ada di dalam regulasi. Kita klik atau pilih tanpa uji laboratorium. Selanjutnya, nah ini jenis pangan ini berisi daftar 163 jenis pangan yang sudah Badan POM melakukan analisa. Nah, kandungan zat gizinya bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk produk Bapak Ibu sekalian. Misalnya di sini keripik tempe ya, atau Bapak Ibu bisa ketik aja kata sandinya atau kata kuncinya tempe. Di sini ada keripik tempe, ada keripik tempe sagu. Misalnya saya pilih keripik tempe. Saya klik selanjutnya. Nah, di sini ada informasi atau deskripsi terkait keripik tempe. Di sini ada deskripsinya. Keripik tempe adalah produk tempe kedelai berbentuk lempengan atau irisan tipis yang digoreng dengan atau tanpa penambahan tepung, garam, bumbu, dan atau perisa. Ternyata Bapak Ibu, keripik tempenya persis seperti deskripsi yang ada di dalam
aplikasi ini. Nah, di bawahnya ada catatan seperti ini. Apabila deskripsi pangan olahan yang diproduksi tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan deskripsi pangan olahan di atas, maka tidak diwajibkan untuk mencantumkan informasi nilai gizi. Itu tadi ya kata kuncinya. Nah, di sini sudah tersedia nih informasi kandungan gizi mulai dari energi total sampai ke garam. Ya, di tampilan di luring hilang lagi. Oke, di sebelah kanannya sudah ada nilainya. Iya. Oke. Mohon maaf. Iya. Mungkin sambil di bagi peserta yang ada di daring itu nanti bisa melihat setelah ada informasi nilai gizinya di bagian bawah ada isian yang perlu Bapak Ibu isi. Isinya itu hanya takaran saji. Takaran sajinya berapa sih gitu ya? Misalnya Bapak Ibu pelaku usaha UMK memproduksi keripik pisang. Ya, tidak stabil ya. Memproduksi keripik pisang, nanti takaran saji itu tadi ya, porsi sekali makan. Takaran sajinya itu berapa sih? Di bagian bawahnya ini nggak kelihatan. Di bagian bawah ada catatan takaran saji untuk keripik tempe pisang itu dibatasi 20 sampai 40 gram. Jadi harus diisi antara angkanya 20 sampai 40. Misalnya Bapak Ibu bilang keripik tempe saya untuk satu kali makan itu 50. Nah, mohon maaf itu belum bisa. Jadi angkanya itu harus di antara 20 sampai 40 gram. Jadi nanti informasi nilai gizinya per 20 sampai 40 gram. Lalu misalnya diketik ya, alhamdulillah kelihatan ya. Nah, sini takaran saji dalam metrik. Nah, ini ada kata kuncinya di bawah. Takaran saji harus 20 sampai 40 gram. Kita isi angka ini. Misalnya saya isi tadi 40 aja ya karena gramnya sudah ada di sini. Lalu ini takaran saji dalam ukuran rumah tangga. Ada tulisan di bawahnya optional. Isian ini dapat dikosongkan. Tapi kalau mau isi nanti ada panduannya. Misalnya 40 gram itu setara dengan 10 misalnya, 10 URT-nya nanti dipilih 10 keping. Ya. Kan ini keripik tempe. Jadi misalnya 40 gram itu setara dengan misalnya 10 keping misal, sekali makan 10 keping atau kebanyakan misalnya 5 keping misalnya ya. 5 keping tempe gitu. Nah, berat bersih itu satu kemasan Bapak Ibu, keripik tempenya itu berapa berat bersihnya, berapa gram? Biasanya misalnya 100 graman, saya mau jual kemasan dalam 100 graman. Nah, ini ada klik di sini ada yang kuning namanya hitung ING, itu untuk memunculkan jumlah sajian per kemasan, atau Bapak Ibu bisa langsung cetak tabel ING. Kita klik cetak label ING. Nah, ini sudah langsung tersedia format vertikal, tabular dan linear. PDF-nya file yang bisa di-download pun itu ada PDF ataupun PNG. Ini langsung Bapak Ibu bisa gunakan untuk dimanfaatkan ke dalam produk Bapak Ibu pelaku usaha UMK. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau analisis secara mandiri? Nah, ini nanti bisa mulai lagi dari awal, mohon maaf. Mulai dari awal, nanti pilih usahanya mikro. Nah, ini pilih pakainya uji laboratorium mandiri, lalu selanjutnya lalu misalnya tempe lagi ya tadi ya. Tempe, keripik tempe, selanjutnya format yang akan dicetak pasti pangan umum, lalu selanjutnya, nah ini isian yang ketika Bapak Ibu pilih dengan uji secara mandiri, maka Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi berapa sih energinya per 100 gram, berapa sih lemak totalnya per 100 gram berdasarkan hasil analisa dari produk Bapak Ibu.
Kalau tadi sudah ada kandungan zat gizinya karena sudah dianalisa oleh Badan POM. Jadi tinggal pakai. Kalau yang ibu bapak ibu pilih yang tadi dengan pengujian laboratorium mandiri, maka harus diisikan berapa sih kandungan gizinya berdasarkan uji laboratorium mandiri. Oke, itu. Oke. Oke, ini bagian terakhir. Jadi aplikasi ini memang baru di develop versi yang pertama, baru ditujukan untuk 7 zat gizi yang wajib aja, ya. Kalau tadi kan Bapak Ibu bisa lihat kalau untuk informasi nilai gizi selain 7 zat gizi ini bisa mencantumkan vitamin sama mineral gitu ya. Tetapi aplikasi ini baru di develop, baru dibangun untuk 7 zat gizi aja. Tapi nanti versi berikutnya ya, itu akan di develop untuk beberapa vitamin dan mineral untuk melengkapi atau menyempurnakan aplikasi dari pencatatan informasi nilai gizi. Dan juga Bapak Ibu dari aplikasi ini bisa melihat tutorialnya dengan aplikasinya untuk membuka atau memanfaatkan aplikasi ini. Dan juga ada informasi lainnya seperti regulasi, seperti tanya jawab, Q&A dan berbagai macam. Dan juga ada hubungi kami. Nah, ini kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan aplikasi ini misalnya tidak bisa, alamat emailnya tidak bisa aktivasinya agak lambat, nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan aplikasi ini Kusapa di website kami ada di sini ya. Nanti di aplikasi ini nanti disambungkan ke Kusapa. Nanti Bapak Ibu bisa komplain atau bisa mohon dibantu untuk aktivasinya atau bagaimana cara penggunaannya. Bapak Ibu bisa live chat ke kami di Kusapa dari hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu ada petugas live dari petugas real kami ya yang akan melayani Bapak Ibu. Dan juga ada juga history. Misalnya Bapak Ibu udah berapa kali download, pernah Bapak Ibu pakai, nah itu catatannya ataupun tabel-tabel informasi yang nilai gizi yang Bapak Ibu pernah hitung, itu ada disimpan di bagian usernya. Demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.